Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hilma Nurusa Ada dengan NIM 430402500046 dari kelas 1B kelas Psikologi Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep manajemen hati. Di sini saya mengambil jurnal dari Muhammad Hilmi Jalil. Jurnal tersebut berjudul Konsep Hati menurut Al-Ghazali. Ringkasan isi dan tujuan jurnal tersebut mengkaji konsep hati menurut Al-Ghazali yang terdapat dalam karyanya, yaitu Kitab Ihya Ulumuddin. Analisisnya menunjukkan bahwa hati bukan sekedar organ fisik atau tempat perasaan biasa, melainkan unsur spiritual yang bersifat ketuhanan Robbaniyah, bertujuan kepada ilmu dan sifatnya berbolak-balik. Tujuan utama jurnal tersebut yaitu membahas pengertian hati dan fungsinya menurut Al-Ghazali, serta menggambarkan pentingnya hati dalam pembentukan kekuatan batin manusia dalam konteks spiritual Islam. Nah, metode penelitian dan hasil utama yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan pendekatan analisis kandungan. Memiliki dua data, yaitu satu data primer dan dua data sekunder. Yang data primer diambil dari kitab Ihya Ulumuddin dan data sekunder diambil dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Analisis mendalam pada teks menunjukkan dua definisi hati, yaitu yang pertama hati fisik dan yang kedua hati spiritual. Hati spiritual berperan sebagai pengenal ilmu dan penggerak utama jiwa manusia. Nah, hati juga digambarkan memiliki tiga jenis, yaitu dhohir, batin, dan penjaga yang mengendalikan perilaku dan jiwa manusia. Musuh utama hati adalah syaitan yang masuk melalui ruang-ruang seperti marah, nafsu, dan sifat negatif lainnya. Hati bersifat berbolak-balik antara kebaikan dan kejahatan, dan pengendalian hati sangat penting untuk mencapai keridhaan Allah. Kelebihan dan kelebihan jurnal tersebut itu terletak pada pendekatan mendalam dalam mengkaji konsep spiritual hati dengan referensi utama karya komprehensif terkait elemen-elemen yang mempengaruhi hati serta kaitannya dengan spiritualitas Islam. Metode analisis kandungan yang dipakai tepat untuk kajian teks keagamaan. Nah, sedangkan kelemahannya adalah jurnal ini lebih bersifat konseptual tanpa adanya kajian secara langsung pada praktik spiritual kontemporer, serta pembahasan tentang hubungan hati fisik dengan spiritual kurang dibahas mendalam karena termasuk ranah ilmu mukasyafah yang sulit diakses secara ilmiah. Kesimpulan jurnal Ihati menurut Al-Ghazali, unsur spiritual terpenting yang harus difungsikan dengan benar agar membawa kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Hati dapat membawa kepada ilmu dan keimanan yang utuh jika bersih dan dikendalikan dengan baik. Namun, hati juga mudah diserang musuh, yaitu syaitan, melalui berbagai ruang yang dibuka oleh sifat negatif manusia. Oleh karena itu, menjaga hati dengan dzikir dan taubat adalah kunci agar hati tetap bersih dan mencapai tujuan akhir, yakni keridhaan Allah dan kebahagiaan sejati. Jurnal tersebut menegaskan bahwa bagi Al-Ghazali, hati bukanlah hanya alat yang mengumpulkan perasaan seperti pandangan awam, melainkan merupakan unsur spiritual, ketuhanan yang bertujuan pada ilmu dan berfungsi sebagai pusat kendali jiwa manusia. Kajian tersebut membagi hati menjadi hati fisik dan hati spiritual. Nah, hati fisik itu organ tubuh dan hati spiritual itu unsur halus ketuhanan yang memahami ilmu. Saran memperbaiki untuk kita yaitu satu, kaitkan dengan konteks kontemporer. Coba hubungkan konsep hati menurut Al-Ghazali dengan isu-isu psikologis modern seperti manajemen emosi atau regulator emosi. Hal ini bisa membantu pembaca meresapi relevansi ajaran kuno dalam kehidupan digital, tekanan pekerjaan, dan hubungan antar personal saat ini. Yang kedua, gunakan studi kasus praktis. Tambahkan contoh kasus hipotesis atau real yang menggambarkan bagaimana tentara hati bekerja ketika menghadapi godaan, marah, atau dengki. Ini akan memudahkan pembaca melihat aplikasi konsep
dalam pengembalian keputusan etis dan keinteraksi sosial. Yang ketiga, evaluasi sisi metodologis. Diskusikan keterbatasan kajian pustaka ini. Misalnya Ihya Ulumuddin dapat bervariasi antar aliran tafsir. Nah, yang keempat, jembatani bahasa kejelasan. Karena teks menggunakan bahasa filosofis dan teologis, pembaca disarankan merujuk ke terjemahan atau interpretasi yang jelas serta glosarium seperti qalbu, nafsu, takwa atau hizbullah agar pemahaman itu tidak terdistorsi oleh metafora saja. Jadi berikut yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.